Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa di sebelah saya. Ini pemirsa yang tadi saya sebutkan bahwa topik yang kita diskusikan, kita obrolkan di pagi hari ini lebih dekat dengan komunitas Kejar Mimpi. Mengapa nih pemirsa namanya Kejar Mimpi? Di sebelah saya ini pemirsa ada public relation ya, komunitas Kejar Mimpi, ada Muhammad Egan Umardani. Selamat pagi Kang Egan. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Egan? Alhamdulillah baik. Kang Apip apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Kang Egan ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Egan ini pemirsa ada sekretaris komunitas Kejar Mimpi, ada Kang Irfan Hanif Nurrohman. Selamat pagi Kang Irfan. Assalamualaikum. Pagi Kang, gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kang Irfan sehat juga? Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa ke nomor WhatsApp, bisa juga ke nomor SMS. Silakan nanti Anda bisa menanyakan tentang komunitas Kejar Mimpi ini. Dan saya ke Kang Egan dulu nih sebagai public relation komunitas Kejar Mimpi ya. Ini komunitas Kejar Mimpi. Ini latar belakangnya apa didirikan gitu? Jadi Kejar Mimpi itu sebenarnya merupakan sebuah komunitas yang diinisiasikan oleh CIMB Niaga, di mana dia itu memiliki 4 pilar utama. Yang pertama itu dia ada pendidikan tentu aja, kedua ada lingkungan, ketiga filantropi, dan keempat itu ekonomi sosial. Jadi Kejar Mimpi itu tuh didirikan untuk apa ya? Ditujukan untuk anak-anak muda supaya anak-anak muda itu bisa mengupgrade, bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga dia itu tidak hanya bermanfaat gitu untuk dirinya sendiri tapi juga untuk ke lingkungan sekitar. Itu didirikan. Iya, itu latar belakangnya ya. Kenapa namanya Kejar Mimpi gitu? Ya, karena kenapa gitu? Ya, apa mimpi itu harus dikejar atau bagaimana? Mimpi itu, iya betul, mimpi itu harus dikejar. Memang kejar mimpi itu, jadi secara harfiah memang apa ya? Untuk membuat anak-anak muda itu dia mengupgrade dirinya supaya dia itu bisa menggapai mimpinya gitu. Dengan cara apa? Ya kita belajar bersama-sama di komunitas ini. Gitu. Gitu ya. Oke. Misalnya mimpi tentang apa itu misalnya? Mimpi. Iya, misalnya. Ya, banyak mimpi ya tentang ya berdasarkan apa ya tujuan-tujuan pribadi, misalkan kita pengen jadi apa, guru kayak gitu. Nah kita kan dengan ikut dengan komunitas Kejar Mimpi kita kan bisa apa ya menggait lebih banyak link atau relasi lah gitu supaya kita bisa ya makin banyak relasi sehingga kita itu makin gampang gitu untuk menggapai mimpi itu. Kayak misalnya kita mau jadi guru, kita mau jadi misalkan pengusaha kayak gitu. Contohnya salah satu anggota kami gitu kan, dia menjadi lebih mudah gitu untuk mengekspansi, untuk menggait lebih banyak konsumennya dengan join ke komunitas Kejar Mimpi. Oke ya, tahan dulu ya Kang Egan, saya ke Kang Irfan nih. Kang Irfan, namanya komunitas Kejar Mimpi. Iya. Ya. Nah ini didirikan ini atas dasar apa? Ayo kita bareng-bareng bikin komunitas gitu misalnya. Atau bagaimana sih? Kemudian namanya Kejar Mimpi gitu. Dan ini sudah lama belum sih gitu Kang Irfan? Silakan. Sebenarnya Kejar Mimpi ini tahun ini gitu, generasi pertama gitu. Oh, generasi pertama. Ya, jadi kita sebenarnya untuk Kejar Mimpi itu tujuannya kita pertama mencari masalah dulu nih di Cirebon gitu. Kayak misal pendidikan gitu. Kan kebetulan kami sudah mengadakan program kerja gitu di pendidikan gitu. Jadi tujuannya kita membantu anak-anak gitu. Kayak misalnya kurang kebutuhan gitu, kayak misalnya kita tuh butuh kayak buku atau apa. Nah, kita bantu gitu untuk ke pendidikannya. Terus misalnya UMKM gitu. Nah, kita itu bantu tadi ke juga. pendidikan ya. Di pendidikan. Untuk anak-anak kurang mampu atau bagaimana dikhususkan? Nah, atau semua yang ingin misalnya buku komunitas Kejar Mimpi ini salurkan atau bagaimana? Nah, sebenarnya kita yang membutuhkan saja gitu. Dan kita membantu sih sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya di daerah kabupaten atau itu kan ini kan kabupaten sama kota gitu ya. Jadi kita membantu sih anak-anak. Jadi kayak bukan dari barang tapi kita membantu mengajari anak-anak ya seperti itu gitu. Gitu ya. Iya. Dan ini belum lama berarti. Iya, baru tahun ini didirikan. Iya, baru tahun ini didirikan. Nah, ini pengurusnya mayoritas kan anak-anak muda kayak Kang Egan. Nanti juga hadir ada Kang Diki Hardianto ya. Iya. Kemudian juga Kang Irfan. Dan ini banyak juga yang lainnya anak-anak muda semua atau ini
pengurusnya ini adalah anak-anak mahasiswa atau bagaimana gitu? Sebenarnya ya sekitar dari 17 sampai 25 tahun gitu. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang kerja gitu. Jadi Saya sekitar mahasiswa lah gitu, rata-rata gitu. Oh, rata-rata ya. Jadi ini tidak harus Harus mahasiswa gitu, tapi ada yang Dan ini kerja. anggotanya siapa gitu? Jadi anggotanya? Sebenarnya anggota dari ya daerah kota Cirebon, ada yang dari Kabupaten Cirebon gitu. Jadi anak-anak muda yang ingin membantu daerah Cirebon gitu. Komunitas kejar Komunitas mimpi. ya untuk komunitas kerja mimpi gitu. Oh, jadi oke. Dan ini namanya kejar mimpi gitu ya. Ini kan mengejar mimpi, mimpi dikejar-kejar ya. Iya, benar. Nah, ini kemudian yang dilakukan komunitas ini kejar mimpi ya. Iya. Nah, ini mimpinya mimpi apa saja gitu? Nah, kan sebenarnya kan kita dapat pilar ya untuk pendidikan kita untuk anak-anak itu membantu memotivasi anak-anak gitu untuk mengejarkan mimpi seperti misalnya mau jadi guru, mau jadi polisi gitu. Jadi kita membantu untuk memotivasikan, ayo semangat, ayo bisa semangat untuk mengejar mimpinya gitu. Lalu untuk misalnya ekonomi sosial gitu kayak misal ke UMKM gitu, kayak permasalahan UMKM kita membantu UMKM di daerah Cirebon gitu. Jadi kita sebenarnya tujuan ya untuk mengejar mimpi, mencapai tujuannya gitu. Oke, tahan dulu ya. Oh, iya, Kang baik. Irfan, saya kembali ke Kang Egan nih. Kang Egan, ini UMKM ya, kemudian pendidikan, filantropi, iya kan? Kemudian satu laginya ya, ada lingkungan. Nah, ini PR juga nih untuk komunitas kejar mimpi. Jadi kegiatannya apa? Kegiatannya cuma banyaknya. Ini titik beratnya di mana nih, Kang Egan? Kalau kita komunitas kejar mimpi itu menitik beratkan di pendidikan dan lingkungan sebenarnya. Pendidikan dan lingkungan. Oh, pendidikan dan lingkungan. Pendidikan dan lingkungan. Itu titik beratnya ya. Untuk generasi kita saat ini kita fokus ke pendidikan dan lingkungan. Oke, dan ini kalau untuk lingkungan, ini apa ini? Kegiatannya di lingkungan itu? Nah, kalau untuk lingkungan pada saat ini kita tuh sebelumnya waktu itu ada program yang namanya program Rumah Mimpi ya, Mas. Iya, benar. Program Rumah Mimpi. Dan program Rumah Mimpi itu kita memanfaatkan limbah untuk dijadikan barang-barang, untuk dibuat barang-barang yang memiliki nilai jual seperti itu. Supaya kita tuh tidak menambah apa ya, sampah lah ibaratnya gitu. Jadi kita meningkatkan value dari sampah itu sehingga mempunyai nilai lebih dan bisa dijual bahkan. Itu nilai sampah. Iya. Jadi dikumpulkan di mana gitu sampahnya? Maksudnya gimana? Sampah dikumpulkan agar memiliki nilai jual gitu ya. Nah, itu sampah apa gitu, berupa apa? Pada saat program Rumah Mimpi kemarin sih kita sampahnya itu terbatas ya, hanya pada bungkus-bungkus makan-makan ringan dan minuman-minuman aja kayak gitu. Karena kan kenyataannya memang paling banyak itu sampah-sampah itu kan. Dan ya untuk saat itu kita memiliki kapasitas gitu untuk memberikan pengajaran kepada teman-teman bahwa sampah ini tuh memiliki nilai, bisa ditingkatkan loh value-nya gitu. Kita bisa ngebuat barang yang bahkan bisa dijual dengan ini gitu, tanpa harus dibuang. Dan itu hasilnya aja. Nanti untuk apa gitu, Kang Egan? Hasil penjualan itu? Hasilnya bisa untuk komunitas kejar mimpi? Atau nanti disalurkan kembali? Kalau pada saat itu sih kita nggak menjual ya, kita cuma mengajarkan aja bagaimana caranya ngebuat kayak gitu, dirajut bagaimana sih. Kita kan bikin tas seperti itu. Oh gitu ya. Oke, tahan dulu ya, Kang Egan dan juga Kang Irfan. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa ya, dan di pagi hari ini saya masih bersama dengan komunitas kejar mimpi. Nah, ini pemirsa ada Kang Egan Umardani, Public Relation Komunitas Kejar Mimpi, dan juga ada Kang Irfan Hanif Nurrohman, Sekretaris Komunitas Kejar Mimpi. Kembali saya ke Kang Egan ya. Kang Egan, ini tentang komunitas ini, jika ada yang ingin bergabung gitu ya ke komunitas ini, itu caranya bagaimana? Kemudian apa setiap hari juga ini menerima pendaftaran anggota baru atau bagaimana gitu? Kang Egan, silakan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin join ke komunitas kejar mimpi ini, sebenarnya kita ada open recruitment gitu. Tapi biasanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Itu di bulan apa biasanya? Kita rencana di bulan April. Di bulan April gitu ya.
buka pendaftarannya itu ya. Iya. Oke, dan ini anggotanya ada berapa Kang semua? Kurang lebih 17 ya. 17. Ini diperuntukkan hanya untuk Cirebon atau untuk? Jadi kalau komunitas Kejar Mimpi ini kan nggak hanya ada di Cirebon, Mas. Dia ada di mana-mana di seluruh, hampir ada di seluruh Indonesia. Di Aceh ada, di Jakarta ada, di Pontianak ada. Nah, jadi masing-masing daerah aja gitu. Misalkan di Cirebon, ya berarti Kejar Mimpi Cirebon gitu. Oh, gitu ya. Termasuk misalnya di kota gitu. Gimana kalau di kota? Kejar Mimpi kota gitu maksudnya. Kejar Mimpi itu kota dan kabupaten, Mas. Kejar Mimpi Cirebon ya berarti untuk kota Cirebon dan kabupaten Cirebon seperti itu. Oke ya. Kembali saya ke Kang Irfan nih. Kang Irfan, kalau kegiatan yang sudah dilakukan selama ini ya oleh komunitas Kejar Mimpi ini, apa gitu kegiatannya? Untuk kegiatan Kejar Mimpi sekarang sudah dilakukan tuh dari ya program Macaje, Teras Belajar, dan Rumah Mimpi, dan kebetulan di hari Minggu itu juga ada walking tour kawasan Kota Tua. Kebetulan itu baru hari Minggu gitu. Apa itu kegiatannya? Jadi kegiatan itu mengenal Kota Cirebon, jadi mengenal Kota Tua Cirebon gitu. Oh, Kota Tua Cirebon. Ya, dan itu juga didukung oleh sama Disbudpar gitu. Jadi kita juga membantu pemerintah jangan sampai nih anak-anak muda melupakan sejarah Cirebon. Jadi kayak gedung tua Cirebon gitu. Itu siapa yang diajak untuk mengunjungi itu? Nah, untuk diajak itu kan kita kolaborasi dengan yang lain, komunitas lain yang mengenal Cirebonnya juga gitu. Dan untuk pesertanya itu ada umum. Jadi kayak misalnya dari dosen, dari guru-guru dan pekerja lain gitu untuk pesertanya. Dan kami juga mengajak dari OSIS gitu, jadi forum OSIS gitu. Supaya dari anak siswa juga harus mengenal nih dari kota Cirebon, sejarah Cirebonnya sendiri gitu. Oh, jadi ini itu setiap minggu atau bagaimana nih Kang Irfan? Yang tadi mengunjungi Kota Tua Cirebon itu? Nah, itu untuk sebenarnya kegiatannya itu di hari Minggu sih. Jadi cuman hanya setahun sekali gitu. Jadi kami hanya mengadakan program saja gitu. Kalau misalnya untuk kegiatan rutin, insya Allah kami juga akan mengadakan bareng-bareng sama teman-teman gitu yang kemarin mengikuti kegiatan tersebut gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau sudah ada anggota baru, berarti anggota ini yang diajak nanti untuk mengunjungi Kota Tua, kegiatan yang lain gitu kan? Iya benar, nanti kita mengajak anak-anak baru, anggota baru seperti itu. Nah kalau untuk di bidang pendidikan, yang tadi membutuhkan buku ya, Iya, membutuhkan buku, pokoknya alat tulis lah ya. Iya, benar. Nah ini jika ada masyarakat yang ingin membutuhkan, itu menghubungi siapa? Kita bisa menghubungi ini sih ke leader sebenarnya, jadi kayak kontak person atau misalnya kita ada Instagram juga gitu, kita bisa hubungi ke Instagram Kejar Mimpi Cirebon gitu. Oh. Jadi ada Cirebonnya, soalnya kita kan ada 35 komunitas gitu, jadi 35 kota. Jadi misalnya Kejar Mimpi Bali, Kejar Mimpi Jakarta, dan kita Kejar Mimpi Cirebon gitu. Oh, Jadi, Kejar Mimpi Cirebon. Iya benar Oke. gitu. Dan program yang sudah berjalan selama ini apa saja? Jadi yang untuk program sudah berjalan itu ya sudah 4 gitu, kayak program Macaje, program. Apa itu? Macaje? Jadi program Macaje itu yang diadakan Macaje. Iya, baca gitu. Iya, J ada Cirebonnya Ada banget J-nya, gitu ya. ciri khasnya Iya, gitu. J gitu ya. Iya, ciri Macaje. Literasi Jadi, nih. literasi benar sekali. Jadi itu kebetulan acaranya di kabupaten di Desa Bondet gitu. Di situ ya kita lihat banyak kekurangan gitu dari kayak buku terus gitu. Tapi anak-anak juga minat gitu membaca gitu. Kita datang, anak-anak responnya baik gitu, seperti itu. Jadi kita membantu literasinya gitu. Kita mengajari anak-anak gitu supaya kita rajin belajar gitu kan. Di masa pandemi ini anak-anak kan sering main game gitu. Jadi ya. kita Gadget ya. Nah, iya gadget. benar sekali. Itu yang sudah berjalan ya. Kalau Kang Egan ya, itu kan yang sudah berjalan itu diantaranya literasi ya. Iya, kemudian Macaje gitu ya. Yang lainnya apa gitu? Kang Sudah Egan. berjalan. Iya, yang sudah berjalan. Sudah berjalan. Waktu itu ada yang namanya Teras Belajar. Teras Belajar itu apa gitu? Jadi Teras Belajar itu merupakan suatu program di mana itu program pendidikan juga, di mana kita itu mengunjungi salah satu panti asuhan, di mana kita memberikan edukasi dan juga hiburan bagi mereka gitu. Supaya mereka itu mendapatkan perhatian, terus mendapatkan ilmu tambahan gitu dengan cara yang edukatif dan juga
menyenangkan lah gitu, tidak membuat mereka bosan. Untuk di panti asuhan itu. Ya betul, panti asuhan. Nah, kalau berarti ini kegiatannya banyak juga untuk motivasi Kang Eka. Motivasi gitu ketika di panti asuhan, kemudian tadi Kang Irfan nyebutkan di daerah Bondet gitu ya, supaya mereka gemar membaca juga gitu. Berarti ini banyak motivasi juga Kang Eka. Ya, kita ingin memberikan dampak gitu, dampak yang baik bagi mereka gitu. Jadi setelah kita selesai memberikan acara di tempat-tempat tersebut, kita tuh meninggalkan jejak yang baik bagi mereka. Jadi kita akan membuat mereka itu menjadi, oh iya nih, kita nih sebenarnya bisa belajar dengan cara yang menyenangkan loh. Jadi belajar itu adiktif gitu, ketagihan. Ketagihan gitu, dan ini bukan paksaan ya? Bukan paksaan gitu. Jadi kita tuh butuh belajar dan kita sadar kalau kita tuh bisa belajar dengan cara yang menyenangkan lah gitu. Sesuai dengan tujuan Kejar Mimpi didirikan kan, memberikan dampak yang baik gitu. Oke, ini salah satu tujuannya ya, iya, komunitas ini. Ini komunitas baru beberapa bulan, tapi kegiatannya sudah banyak sih Kang ya kan? Ya, kita harus progresif kan, gerakannya harus cepat juga gitu, supaya kita eksistensi kita terlihat gitu, tampak kalau misalkan Kejar Mimpi Cirebon itu ada loh di Cirebon itu. Dan yang kedua, ya walaupun kita baru, tapi kita udah bisa memberikan dampak gitu, walaupun tidak signifikan, tapi seenggaknya sudah ada bukti gitu. Itu ya. Oke, kalau kegiatan yang lain ya, filantropi tadi, ekonomi ya, sosial ekonomi ya. Nah itu apa gitu kegiatannya Kang Irfan? Nah sebenarnya untuk kegiatan tersebut ada, jadi di bulan depan insya Allah juga kami akan mengadakan workshop UMKM. Workshop? Iya benar. Jadi kegiatan ekonomi sosial gitu, kayak misalnya kita membantu nih yang UMKM gitu, kayak IRT gitu, dan kita membantu para UMKM di Kota Cirebon gitu, di daerah Cirebon gitu. Nah ini membantunya dengan cara apa? Apa penyuluhan atau mereka undang di workshop atau bagaimana gitu? Sebenarnya untuk ini workshop ini tuh kayak mengundang sih, untuk mengundang UMKM dan membantu kayak misalnya administrasi kan UMKM ERT dan kayak semacamnya seperti itu gitu. Jadi kita membantu UMKM ya membesarkan juga gitu, seperti itu. Gitu ya. Termasuk bagaimana mereka ajari promosinya, marketingnya, PR-nya gitu ya. Iya benar. Jadi kayak ada promosi, terus bagaimana sih cara menarik perhatian gitu, kayak marketing gitu, seperti itu gitu. Gitu ya, marketing. Karena memang selama ini salah satu ya, ini diakui atau tidak, bagaimana mereka mempromosikan itu ya. Dan ini yang mungkin yang akan digarap oleh komunitas Kejar Mimpi mungkin itu ya. Oke, tahan dulu nih Kang Irfan dan Kang Ikan, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda, silakan Anda yang ingin bergabung ya, memberikan WhatsApp pendapat Anda ya melalui WhatsApp, atau Anda di 0231 482138. Silakan Anda yang ingin menyampaikan misalnya apa sih komunitas Kejar Mimpi, persyaratannya apa saja ketika ingin menjadi anggota baru atau ingin masuk menjadi anggota komunitas Kejar Mimpi. Silakan Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ini. Dari pemirsa di Tengah Tani ya, menanyakan, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, untuk Kejar Mimpi, maksudnya komunitas Kejar Mimpi. Nah, kapan dibuka pendaftaran untuk anggota yang baru? Nih, kegiatannya lumayan, kegiatannya bagus katanya ya, banyak sosialnya juga. Nah, saya ingin menjadi anggota. Kemudian apa sih syarat-syaratnya? Silakan langsung Irfan jawab WhatsApp yang masuk ini. Silakan. Oh ya, baik, untuk open recruitment sebenarnya sekarang ada buka volunteer sekarang sebenarnya dari bulan Juli sampai 5 Agustus nih terakhir. Ini masih dibuka? Iya, masih dibuka gitu. Jadi ya, bisa buka aja Instagram Kejar Mimpi _Cirebon gitu. Jadi persyaratannya nanti juga ada di sana gitu. Jadi masih buka gitu untuk. Dan hingga saat ini Kang Irfan sudah banyak juga yang, maksudnya ada yang masuk juga yang menjadi volunteer ya, menjadi relawan. Ada juga gitu saat ini yang sudah masuk daftar. Oh ya,
Untuk saat ini sudah banyak, lumayan lah untuk daftarnya gitu. Pas kita lihat daftar, wah banyak yang menarik nih, maksudnya banyak tertarik untuk ikut komunitas Kejar Mimpi Cirebon. Jadi silakan kalau misalnya ingin ikut bergabung gitu, kita masih mengadakan open recruitment gitu. Jadi bisa lihat di Instagram Kejar Mimpi Cirebon. Baik, baik. Saya masih ke Kang Irfan ya. Kang Irfan, kalau tadi Kang Irfan dan juga Kang Egan sudah menjelaskan tentang kegiatan dari komunitas Kejar Mimpi ini ya, ada kegiatan di sosial, ekonomi, pendidikan, kemudian lingkungan. Nah, satu laginya ini menarik ini tentang filantropi ya, filantropi. Apa kegiatannya di filantropi dari komunitas ini? Nah, untuk kegiatan filantropi itu rencananya kita tuh mengunjungi veteran. Jadi mengunjungi veteran. Ya. Jadi kita menghormati veteran seperti itu. Jadi kita karena masih ada veteran di daerah kota Cirebon gitu. Jadi kita mengunjungi gitu, silaturahmi lah gitu. Karena veteran-veteran ini sudah membantu kemerdekaan Indonesia. Apalagi ini di bulan Agustus ya. Nah, iya benar sekali gitu. Jadi kita mengunjungi, kita silaturahmi gitu. Ya setidaknya kita menghormati gitu yang ini. Seperti itu sih. Gitu ya. Oke, dan saya ke Kang Egan ya. Kang Egan, ini dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Irfan tadi ya, berkaitan dengan kegiatan di filantropi ini. Silakan, Kang Egan. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, iya, filantropi itu apa sih gitu? Iya, jadi filantropi itu kan merupakan suatu wujud gitu, kegiatan kepedulian kita antar sesama manusia dengan kita meluangkan waktu, uang, dan tenaga tentunya. Nah, sesuai dengan dan sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Irfan tadi, kalau kita tuh sebenarnya ada rencana dan pasti akan terrealisasi oleh Kejar Mimpi Cirebon, yaitu kita akan mengunjungi para veteran-veteran yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk menjamin kemerdekaan Indonesia, yang bertepatan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan itu kita juga sebenarnya tidak hanya itu, kita juga banyak sekali pemikiran-pemikiran yang masih dirahasiakan sama kami gitu. Apa aja sih program-program yang berkaitan dengan filantropis yang bakal dilaksanakan oleh Kejar Mimpi itu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu program-program apa aja yang akan dilaksanakan oleh Kejar Mimpi Cirebon itu, bisa cek aja nanti ke Instagramnya Kejar Mimpi Cirebon gitu. Jadi biar nggak ketinggalan informasi gitu. Itu ya. Oke, tentang filantropi ya. Dalam waktu dekat kegiatannya apa nih dari komunitas Kejar Mimpi ini? Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat itu kita ada workshop UMKM. Iya. Workshop dan UMKM. kebetulan juga kita ada kegiatan dari pusat Jakarta. Jadi serentak 35 komunitas itu dan 35 kota tersebut mengadakan community festival. Community festival itu apa gitu? Jadi community festival itu rangkaian, kayak misalnya ada 3 rangkaian nih. Kayak kampanye sosmed, terus volunteer day dan talk show gitu. Tujuannya kita memotivasikan anak dan mengedukasi gitu. Jadi mengedukasi kayak materi literasi finansial gitu, kayak terus juga mengejar mimpi, dan satunya lagi SDGs pemanfaatan limbah plastik seperti itu. Kang Irfan, kalau kantor sendiri, sekretariat dari komunitas ini di mana sih gitu Kang Irfan? Untuk kantor pusatnya itu ada di Jakarta gitu. Oh, ada di Jakarta. Iya. Kalau di Cirebon, maksudnya saya nanya di Cirebon, sekretariat komunitas Kejar Mimpi nih. Untuk sekretariat Kejar Mimpi Cirebon ya, jadi ada di daerah kota Cirebon, di daerah Perum, itu base campnya kita gitu. Oh, base camp. Iya, benar. Baru ada di Perum? Iya, baru daerah Perum. Itu gitu. Kota, kalau kabupatennya juga sama di Perum? Sebenarnya cuma satu aja gitu, jadi yang kabupaten ke kota gitu. Jadi kita main-main gitu, yang kabupaten ke kota gitu. Nah, oke. Ini kan ada katanya ini lagi dibuka pendaftaran untuk anggota yang baru ya. Volunteer. Iya, volunteer ya. Volunteer. Iya, sukarelawan. Iya, relawan lah ya. Iya. Nah, ini ketika ada target nggak? Misalnya ada target harus tahun ini volunteernya berapa gitu. Ada nggak gitu Kak? Sebenarnya untuk target sendiri tuh sudah kami sediakan. Jadi untuk kan ada divisi ya, jadi misalnya dari sekretaris, finance, HRD, terus program, terus public relation, dan apa satunya lagi tuh kayak misalnya dari udah sih segitu kayaknya gitu. Jadi kita
open recruitment-nya itu dari sekretaris, finance, HRD gitu, program dan public relation. Baik, baik. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk ya. Nanti Kang Egan bisa jawab nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Kejar mimpi, ini bagus banget nih. Apalagi ingin memajukan UMKM Kota Cirebon. Apa sih target utama untuk memajukan UMKM Kota Cirebon selain legalitas atau pengakuan secara umum ya di Kota Cirebon? Cara pendekatannya seperti apa? Silakan Kang Egan. Iya, jadi kalau kejar mimpi ini untuk memenuhi salah satu tujuan kami berdiri, yaitu adalah ekonomi. Kita kan tadi ada workshop UMKM. Nah, tujuan utama kita tuh sebenarnya kejar mimpi ini tuh dalam bidang ekonomi itu adalah membuat perekonomian, terutama UMKM yang ada di Kota Cirebon itu dia lebih mudah gitu untuk berkembang. Jadi kan banyaknya UMKM itu terkendala biasanya kan tidak hanya dalam biaya, tapi juga kan permodalan ya. Iya, pemahaman teman-teman gitu pelaku UMKM terhadap legalitas. Legalitas. Iya. Ya. Nah, kita tuh pengen memberikan edukasi kepada teman-teman pelaku UMKM supaya mereka itu paham bagaimana caranya melegalisasi usahanya itu, supaya mereka tuh dapat pengakuan. Terus bagaimana caranya mempromosikan usahanya itu gitu, supaya mendapatkan rekognisi atau orang-orang menjadi kenal gitu bahwa perusahaan itu ada gitu loh. Baik, gitu. baik. Jadi baik. semuanya kan pasti akan berimbas gitu. Dan tujuannya berdiri suatu perusahaan itu kan pasti kan kita juga pengen mendapatkan untung untungnya, lah ya. Untungnya pasti kan akan meningkat juga gitu. Baik, oke ya. Nanti bisa dilengkapi oleh Kang Irfan ya, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Egan tadi ya, bagaimana apa target utama untuk memajukan UMKM itu ya, nanti dilengkapi usai jeda iklan ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai yang lewat ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda untuk bergabung. Anda bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapatnya melalui nomor SMS atau WhatsApp di layar kaca Anda pemirsa ya. Dan saya kembali ke Irfan, tadi terputus jeda iklan ya. Kang Irfan, ini tentang WhatsApp dari pemirsa yang masuk nih, ingin memajukan UMKM Kota Cirebon. Apa sih target utama untuk memajukan UMKM Kota Cirebon selain legalitas atau pengakuan secara umum di Kota Cirebon? Cara pendekatannya seperti apa? Melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Egan. Silakan. Nah, untuk sebenarnya kan di bulan depan rencana kita kan kayak UMKM izin legalitas gitu. Jadi itu tujuannya itu ya legalitas, dan itu ada program selanjutnya gitu, visit UMKM. Jadi kita mengunjungi UMKM, jadi menanyakan bagaimana UMKM-nya seperti itu gitu. Kalau misalnya sudah izin legalitas, terus kita bantu ya marketing gitu, seperti itu. Gitu ya. Iya. Maunya bantu marketingnya, caranya seperti apa Kang Egan? Jadi kita rencananya juga kita akan mengadakan seminar seperti itu. Jadi kita ingin mengadakan seminar untuk membantu bagaimana sih marketing yang baik seperti apa dan menarik perhatian gitu. Itu ya, caranya ya. Kemudian bolehkah UMKM turut bergabung sebagai anggota atau volunteer kejar mimpi? Boleh nggak? Sebenarnya boleh banget, itu kami sangat membantu karena kita kan harus mempunyai relasi gitu. Jadi kalau misal dari UMKM ingin ikut volunteer gitu, boleh banget gitu. Jadi karena kami kan pilar ekonomi sosial, jadi kita masih berhubungan gitu. Jadi mungkin kita sama-sama belajar seperti itu. Oke, Kang Egan, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Irfan tadi ya, tentang anggota atau volunteer gitu ya. Bolehkah UMKM dan juga yang lainnya? Boleh nggak? Maksudnya bukan hanya UMKM gitu ya, tapi juga masyarakat biasa, mahasiswa, pelajar, boleh nggak? Jawaban untuk pertanyaan itu ya pasti boleh banget gitu ya. Kita menerima siapapun, apapun latar belakangnya, boleh mendaftar sebagai anggota kejar mimpi selama bisa berkomitmen aja. Syarat-syaratnya apa sih daftar itu? Syaratnya itu sebenarnya syarat yang pertama. Ngisi formulir atau bagaimana? Iya, ada
formulirnya. Di situ kita menyertakan syarat-syaratnya wajib diikuti sih sebenarnya. Kayak misalkan cuman nggak patokan hanya seperti itu gitu. Salah satunya umur misalkan. Umurnya itu sebenarnya utamanya kita tuh mencari orang-orang yang berumur 17 sampai 25 tahun. Tapi kalau misalkan ada yang lebih, terutama yang lebih gitu, itu boleh banget gitu. Maksudnya yang lebih umur Yang lebih tua. Iya, maksudnya umurnya kan 17 sampai 25 tahun. 25 tahun. Lebih dari 25 tahun boleh? Boleh. Cuma itu kayak ibarat syarat aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang lebih tua pun boleh, karena beberapa anggota kami pun ada yang lebih tua dari 25 tahun. Oke. Kang Egan ya, ini dibuka pendaftaran. Ini sampai bulan apa dan tanggal berapa sih gitu? Kita ini ada yang patut diingat, kalau misalkan kita bukan open recruitment, kita hanya open volunteer. Jadi kita hanya mencari relawan. Itu sampai tanggal 5 Agustus nanti. Oh, 5 Agustus. 5 Agustus. Dan kebetulan sudah banyak yang mendaftar. Antusiasnya banyak sekali, walaupun mereka sadar kalau itu bukan sebagai anggota tetap, tapi hanya sebagai relawan gitu. Cuman dengan mendaftar sebagai volunteer, kemungkinan besar untuk menjadi anggota tetap di generasi selanjutnya itu tinggi gitu, lebih tinggi. Oke, dan ini kan menarik nih di sisi lingkungan ya, lingkungan hidup terutama ya, di lingkungan. Ini ada sosialisasi juga nantinya tentang misalnya bahaya membuang sampah di sungai, pentingnya menjaga kebersihan dan seterusnya. Ada nggak nanti sosialisasi atau kampanye-kampanye tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan yang lain gitu? Ada nggak? Itu pasti ada. Ada banyak sekali program-program yang sudah kami canangkan dan juga sudah kami diskusikan mengenai lingkungan itu sendiri dalam rangka memenuhi tugas kami dalam salah satu pilar kami itu lingkungan sih. Kayak misalkan tadi betul yang diucapkan sama Mas Apif, kalau misalkan kayak bagaimana caranya mengolah sampah, seperti apa cara bahayanya gitu, membuang sampah sembarangan misalkan. Terus bagaimana cara kita yang paling simpel aja memilah sampah gitu, sampah organik, non organik kayak gitu. Itu udah ada di dalam rencana kami gitu. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja lah ya. Iya, ya oke. Jadi ini sudah ada ya, tinggal actionnya saja gitu ya. Kemudian nih kalau kegiatan-kegiatan ya Kang Irfan ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Kejar Mimpi, ini anggarannya dari mana gitu Kang? Nah, untuk anggaran sendiri kan ini kan Kejar Mimpi itu kan inisiasi dari CMB. Nah, untuk biayanya itu kita dapat dari pusat, jadi Kejar Mimpi pusat gitu. Jadi kami setiap kita mengadakan program, kita mengirimkan proposal ke pusat. Lalu setelah itu kita minta dana dan pusat akan mengirim dana ke kita. Jadi untuk dana itu tersebut dari Kejar Mimpi pusat. Oh gitu ya, ya dananya dari sana ya, iya, benar, dari pusat. pusat. Berarti ini kalau dari pusat ada juga di pengurus di tingkat provinsi dong, tingkat provinsi? Ya benar. Untuk pusat juga ada di tingkat bukan provinsi sih, jadi tingkat ya nasional gitulah. Jadi misalnya ada namanya Dreams Warrior gitu. Apa itu? Dreams Warrior itu kayak misalnya komunitas yang di pusat gitu, di KM pusat gitu, Kejar Mimpi pusat. Biasanya kami kalau Kejar Mimpi itu disingkat KM pusat gitu. Seperti itu. Itu KM pusat gitu iya, ya. Benar. Itu pusat berarti di Jakarta ya? Iya, benar sekali. Oke. Dan saya masih ke Kang Irfan ya. Kang Irfan, kalau kegiatan dalam waktu dekat tadi sudah disampaikan ya. Kemudian kan tentu ada nih yang disasar, ya kan, ceruknya yang disasar oleh Kejar Mimpi itu apa? Kalau di bidang ekonomi jelas legalitas atau pengakuan secara hukum, membantu juga ya promosi dan yang lain. Secara umum Kejar Mimpi ini apa yang menjadi sasaran target lah ya, apa itu targetnya? Untuk sasaran target ya gitu. Iya, target dari Kejar Mimpi ini. Untuk sasaran targetnya kita membantu daerah Cirebon kayak sebuah permasalahan kita menyelesaikan gitu. Jadi target kita membantu daerah Cirebon menyelesaikan permasalahan di daerah Cirebon gitu. Kayak misalnya dari pendidikan ya seperti bantu siswa dan lingkungan kita membantu kayak misalnya kita ada kegiatan mangrove jadi menanam pohon gitu seperti itu. Dan kita filantropi juga kita kan ada kegiatan kayak seperti ini kayak peduli ke veteran gitu. Paling kita targetnya itu kita untuk Kejar Mimpi baik
Oke ya, targetnya apa gitu? Targetnya gitu. Iya. Kita untuk menyelesaikan permasalahan di daerah Kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Baik, ya ini pertanyaan terakhir saya nih ke Egan ya. Ini melengkapi saja apa yang tadi disampaikan oleh Irfan. Silakan, Egan. Jadi kalau misalkan tujuan umum ya, tujuan Baik. umum dari berdirinya Kejar Mimpi itu ternyata di Cirebon. Sebenarnya Baik. tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan membantu gitu, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang fundamental yang berkaitan dengan 4 pilar kami tadi. Gitu. Sebenarnya Itu itu ya. sih intinya. Baik. Dan sayang sekali ya, Kang Irfan, Kang Egan, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan. Kang Egan dulu closing statement singkat saja. Apa yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah? Silakan pesannya apa? Pesan saya cuma satu. Ayo buat teman-teman muda terutama ya, remaja-remaja, ayo sama-sama bangun kota Cirebon menjadi tempat yang lebih baik dan juga lebih layak gitu untuk ditinggali. Itu saja. Udah. Oke. Dan silakan Kang Irfan ya, closing statementnya, mengajak untuk bergabung atau bagaimana? Silakan Kang Irfan. Ya, untuk itu Kejar Mimpi Cirebon kan kita tujuannya membantu gitu. Jadi kita mengajak ayo anak-anak muda untuk bantu daerah Cirebon, dari Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan permasalahan dan di masa pandemi ini tersebut kita harus bangkit gitu. Kita harus bisa bangkit dari pilar pendidikan, ekonomi, terus lingkungan dan filantropi. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Egan, Kang Egan Umardani, Kang Irfan Hanif Nur Rahman sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga haturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraksi langsung lewat WhatsApp ya, sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.